Ya, saudara sekalian, ini ada hal yang menarik ya yang harus kita bahas, yaitu soal kesehatan Prabowo dan media asing menyorotinya. Ya, mereka concern, peduli, prihatin dengan kesehatan Prabowo. Dan kita tahu bahwa Prabowo diam-diam baru menyelesaikan surgery, operasi kakinya yang katanya bisa membahayakan nyawanya sebenarnya. Dia bilang begitu. Kita baca dan apakah dia efektif memimpin Indonesia ke depan. Lalu jangan lupa wakilnya, ban serepnya adalah Gibran Raka Buming Raka, ya. Yang kalau presiden berhalangan tetap, maka wakil presiden naik. Tapi jangan lupa sobat era sekalian, dalam kasus B.J. Habibie, begitu Soeharto mengundurkan diri, ya, dianggap itu tidak lagi bisa menjalankan pemerintahannya karena sudah mengundurkan diri, digantikan Habibie. Habibie menggantikan tidak seperti amanat konstitusi, yaitu sisa masa jabatan. Kita tahu Pak Harto dipilih tahun 98 pada bulan Maret. Tapi bulan Mei dia mengundurkan diri, artinya harusnya Habibie memerintah sampai 2003. Tapi it didn't happen, ya, tidak terjadi. Dan kita akan bacakan apa yang disorot oleh media asing ini sebagaimana diberitakan oleh CNBC, ya. Media asing sorot kesehatan Prabowo ono opo, ada apa, ya. Oke, coba kita bacakan. Kondisi kesehatan Menteri Pertahanan, Menhan dan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto menjadi sorotan kantor berita asing. Hal ini terjadi pasca operasi yang dijalani mantan Danjen Kopassus itu. Media Prancis, Agence France Presse, ya, AFP, dalam artikelnya berjudul Indonesia President-elect Recovering from Leg Surgery, spokesman menjelaskan bagaimana juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak, luar biasa, yang sekarang nyaman tentunya, ya, di seputar kekuasaan, menyampaikan bahwa operasi yang dijalani oleh Prabowo berhasil. Saat ini Dhanil menyebut Prabowo telah kembali bekerja. Alhamdulillah sekarang sudah fit sekali, kakinya sudah sembuh dan sudah jauh lebih baik, kata Dhanil dikutip, ya. Sejak itu ia melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dan menghadiri perayaan ulang tahun Kepolisian Indonesia pada hari Senin. AFP juga melaporkan bahwa Prabowo sempat mengunggah kondisinya saat dijenguk Presiden Joko Widodo Jokowi. Di fotonya tampak bahwa siapa yang bos sudah agak beda, ya. Bagaimana seorang presiden menjenguk Menteri Pertahanannya, ya. Dalam akun Instagramnya ia menyebut telah menjalani operasi besar terkait cedera pada kaki kirinya yang dideritanya saat insiden terjun payung dalam penugasannya di militer pada tahun 1980-an. Saya sadar dan memahami bahwa tindakan medis yang saya jalani penuh dengan risiko bagi nyawa saya. Saya jamin semua ini untuk negara dan bangsa, tulis Prabowo dalam postingan tersebut. Apakah Anda percaya? Jadi sebagian orang percaya, sebagian tidak. Itu biasa mix up reaction, ya. Ada yang tadi seperti dikatakan Rizal Fadila tadi, ada yang husnuzon, ya, ada yang suuzon. Ya, dia Rizal Fadila mengatakan tidak percaya dengan Prabowo, ya. Bukan tidak percaya dengan pribadinya, tapi tidak percaya dia bisa melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya, memberantas korupsi, mensejahterakan rakyat dan lain sebagainya, karena tadi masih terikat, ya, dengan pengaruh negara asing China, dan he is not part of the solution, tapi it could be possible part of the problem, bagian dari masalah juga. Ada Port Estate, ya, ada ada food estate, kemudian ada pula misalnya pembelian pesawat bekas dan lain sebagainya. Tetapi tentu banyak juga yang berharap Prabowo akan berbeda dengan Jokowi. Dan kita akan lihat, ya, apakah dia sosok yang berbeda, apakah dia sosok yang sama saja, bahkan lebih ganas, karena bisa menguasai anggaran negara dalam circle-nya. Tapi ya for the time being, kalau dilihat orang-orang yang dia approach, dia angkat, ada nggak percaya juga bakal bersih dari KKN. Tapi it's okay, nanti akan kita lihat, ya.
Oke. Alhamdulillah 1 minggu lalu tim dokter berhasil melakukan perawatan medis untuk memulihkan cedera yang saya alami. Insya Allah kedepannya saya akan lebih siap lagi mengabdi pada negara dan masyarakat Indonesia, imbuhnya. Kondisi kesehatan Prabowo juga dimuat oleh media asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP). Media itu mengatakan bahwa dari pengamatan kampanye dan pidato, sejumlah pengamat melihat Prabowo sedang mengalami penyakit yang serius. SCMP mengutip analis politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Wasisto Raharjo Jati yang berbasis di Jakarta. Ia membeberkan bahwa masalah kesehatan Prabowo memang telah menjadi perhatian utama di kalangan politik dalam beberapa bulan terakhir. Namun di saat yang sama ia mencoba menepis rumor tersebut dengan memamerkan aktivitas olahraganya seperti berenang dan menunggang kuda di akun media sosialnya. Tambah Wasisto dalam artikel berjudul "Is Prabowo Subianto Fit to Lead Indonesia? Surgery Spark Health Speculation", ya. Jadi operasi ini memunculkan spekulasi mengenai kesehatannya. Peneliti senior di Pusat Penelitian Indo-Pasifik di Universitas Murdoch di Perth, Ian Wilson, mengatakan sejumlah pihak khawatir bahwa desas-desus kesehatan Prabowo telah memunculkan kekhawatiran jika ia tidak mampu memimpin. Diketahui jika Prabowo tidak mampu atau tidak dapat menyelesaikan masa jabatan 5 tahunnya, pasangannya Wakil Presiden baru Gibran Rakabuming Raka diharapkan akan menggantikannya. Gibran, 36 tahun, adalah putra tertua Presiden petahana Widodo yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Ya, cara orang bule begitu nyebut nama terakhir, ya. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pengalaman wakil presiden terpilih yang secara otomatis akan menjadi presiden jika tidak ada Prabowo tambahnya. Yang yakin cuma Habibur Rahman dan siapa yang dari Gerindra, ya. Tapi kita lihat, namanya politik tidak ada teman dan lawan yang abadi. Nanti kita lihat, ya, mereka yang hari-hari ini memuji besok juga bisa memaki dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Atau yang hari ini memaki tiba-tiba melipir ke istana, ya, seperti ngabalin dan lain sebagainya. Jadi hal seperti itu ya jamak terjadi, ya. Kita akan lihat, ya, apakah yang diperjuangkan nilai, value, ataukah sekedar jabatan atau kenikmatan duniawi, ya. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita baca komentar Sobat RH terkait dengan hal ini, ya. Memang soal kesehatan ini memunculkan spekulasi apakah Prabowo akan tahan di dalam tekanan yang tinggi. Itu persoalannya. Kalau tekanannya rendah biasa, ya. Sebagai Menteri Pertahanan biasa aja. Toh tidak banyak orang yang mengkritiknya sehari-hari atau menggugatnya sehari-hari. Dan juga tidak jelas kalau kita kaitkan dengan misalnya KPI-nya, Key Performance Indicator-nya. Kita tidak tahu KPI-nya Kementerian Pertahanan seperti apa, apakah berhasil atau tidak, kita nggak tahu. We don't know, ya. Gelap. Tapi kalau jadi presiden, tekanannya tiap hari. Apakah Prabowo presiden yang tahan menerima tekanan? Apakah Gibran Rakabuming kalau dijadikan presiden akan tahan menerima tekanan? Apakah keduanya hanya tergeletak, yang menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang lebih sehat misalnya, atau lebih mampu? We don't know exactly. Kita harus lihat, ya. Karena beda tentu tekanan sebagai presiden sama tekanan sebagai seorang menteri, ya. Seorang menteri ya tidak perlu sesusah presiden tentunya. Apalagi menteri dengan portofolio yang relatively indikatornya nggak kelihatan. Contoh misalnya, selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan, apa yang dilakukan Prabowo kita nggak paham. Yang menonjol malah Ford Estate dengan pembelian pesawat bekas. Yang lainnya kita nggak paham. Apakah postur pertahanan kita sudah diperbaiki atau tidak. Fortunately kita tidak mengalami testing, ya. Misalnya katakanlah infiltrasi asing. Tapi ada beberapa kejadian juga, ya, yang membuat kita istilahnya kebobolan, ya. Misalnya pesawat jatuh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi so far
selama menjabat Menteri Pertahanan ibarat pemain sepak bola, pertahanannya jarang diserang karena tim yang dilawan ya tim yang gak seimbang ya. Oke, coba kita bacakan ya. By the way, Copa America dan Piala Eropa sudah memasuki babak semifinal ya. Untuk Copa Amerika mungkin Kanada bikin kejutan. Kita berharap yang maju ke semifinal itu salah satunya Brazil. Ternyata tidak ya. Jadi kalau Brazil, Uruguay, Kolombia plus Argentina itu adalah kekuatan Amerika Latin. Tapi kalau di Eropa memang agak sempurna. Perancis, Inggris, kemudian Spanyol dan juga Belanda adalah kekuatan Eropa ya. Minus Jerman. Tapi kan nggak mungkin 5 semifinalnya. Karena Jerman dikalahkan tim terbaik so far yaitu Spanyol ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Independensi itu tidak mengikuti skenario. Kalau masih mengikuti skenario itu bukan independensi. Karena tidak independen itu membuat Indonesia menjadi negeri rekayasa. Jadi ingat buku yang dibagi-bagikan tuh Next President. Yang khawatir bukan hanya media asing. Saya pribadi pun juga khawatir terjadi demikian. Eko Prasetyono. Capres dan cawapres sama-sama tidak sehat. Lagian si Wowo nggak ingat umur, udah oke. Masih ambisius, yang lain masih banyak yang lebih layak. Harusnya pas sebelum uji layak kesehatan calon presiden Prabowo jangan dilolosin. Apa mungkin nih strategi Pak Lurah biar anak kesayangannya langsung menduduki tahta mahkota di singgasana Wakakak. Jadi memang ada spekulasi pada waktu itu ya, yaitu Ikatan Dokter Indonesia tidak dilibatkan dalam pemeriksaan kesehatan calon presiden. Ada apa? Biasanya ID dilibatkan. Nah, konon kalau kita lihat konstelasi politiknya, wah ini ID ini agak kanan. Sekarang terbalik. Kalau dulu Prabowo pro kanan atau didukung kanan, sekarang justru dia takut atau khawatir dengan kanan. Ya, sekarang dia melipir ke tengah kiri ya. Kemudian apalagi ya? Sepertinya rakyat saat ini wait and see saja. Kita lihat drama ini berjalan sampai mana. Bersuara keras harus siap dibungkam kejatuhan ekonomi dan rakyat kelaparan yang membuat semua bertobat. Kemudian kemarin pas opening jersey Olimpiade Paris, tatapan dan muka Prabowo tampak linglung. Usia kesehatan gak bisa diatur supaya seperti orang muda. Kalau Bowo kolaps, wah Samsul bakal naik. Oga banget gue punya pemimpin asam sulfat. Apalagi ya. Wakakak. Pembunuh berdarah dingin, harusnya sih nggak ada menantu presiden yang jadi presiden. Maksudnya apa? Oh, menantu Pak Harto ya. Moga aja sehat selalu Pragip dan jajarannya ke hadapan. Apa ke depan ya. Kemudian Kak Refli Harun terlalu emosi, penuh kebencian dan nggak pakai otak lagi. Luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Ini perlu dibuat juga ya untuk nanti batik ya, bacain kritik ya. Koni pernah memprediksi Prabowo akan digantikan oleh Gibran.